Inilah penaklukan besar umat Islam sebelum munculnya Dajjal. Rasulullah telah mengabarkan bahwa di akhir zaman, umat Islam akan menghadapi peperangan besar. Pertempuran ini bukan sekadar pertempuran biasa, melainkan rangkaian penaklukan besar atas berbagai wilayah penting dunia. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Utbah, Nabi SAW bersabda bahwa kaum muslimin akan memerangi Jazirah Arab, Persia, dan Romawi. Semua penaklukan itu terjadi dengan izin Allah. Bahkan setelah menaklukkan wilayah-wilayah besar tersebut, umat Islam akan menghadapi Dajjal dan kembali diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, peristiwa besar ini akan terjadi di masa kepemimpinan Imam Mahdi, yaitu menjelang kemunculan Dajjal. Meskipun sebagian penaklukan seperti Persia dan sebagian wilayah Romawi pernah terjadi pada masa sahabat dan pemerintahan Islam setelahnya, hadits ini menunjukkan bahwa akan ada fase penaklukan yang lebih luas dan masif di akhir zaman. Imam Mahdi akan memimpin pasukan besar dengan strategi dan kekuatan militer yang belum pernah dimiliki umat Islam sebelumnya. Dalam kitab Kanzul Ummal karya Syekh Al-Muttaqi disebutkan bahwa seorang pemimpin dari keturunan Rasulullah yang namanya sama seperti beliau akan memimpin peperangan besar melawan Romawi di sebuah daerah bernama Umak. Dalam 3 hari pertempuran sengit, sepertiga pasukan muslim gugur setiap harinya. Namun pada hari ketiga mereka diberi kemenangan besar dan terus maju hingga berhasil menaklukkan kota besar yang disebut Konstantin. Saat mereka tengah membagi rampasan perang, terdengar kabar bahwa Dajjal telah muncul di tanah air mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa kota yang dimaksud adalah Konstantinopel, yang kini dikenal sebagai Istanbul. Namun pendapat kuat menyatakan bahwa yang dimaksud adalah kota Roma, karena nama asli Roma dahulu adalah Konstantinia, diambil dari Kaisar Konstantin. Ini menimbulkan perbedaan pendapat karena kedua kota memiliki sejarah nama yang serupa. Akan tetapi karena penaklukan ini disebut terjadi bersamaan dengan munculnya Dajjal, maka besar kemungkinan kota itu adalah Roma yang belum pernah ditaklukkan oleh umat Islam hingga kini. Dengan izin Allah, penaklukan ini akan menjadi salah satu pertanda besar dari fase akhir zaman sebelum datangnya fitnah terbesar dalam sejarah manusia, yaitu kemunculan Dajjal. Umat Islam yang mengikuti Imam Mahdi akan menjadi bagian dari perjuangan akhir kebenaran melawan kebatilan. Wallahu a'lam. Inilah kisah pasukan Abu Ubaidah dan ikan raksasa. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah mengutus dirinya bersama sekelompok sahabat dalam sebuah misi untuk menghadang kafilah dagang suku Quraisy. Pemimpin rombongan saat itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka hanya membawa satu kantong berisi buah kurma sebagai bekal perjalanan, tidak ada makanan lain selain itu. Sebagai pemimpin, Abu Ubaidah membagi kurma tersebut satu persatu kepada setiap anggota. Jabir berkata, "Apa yang bisa kita lakukan hanya dengan sebutir kurma?" Mereka menjawab, "Isaplah kurma itu seperti anak kecil yang sedang menyusu, lalu minumlah air sesudahnya." Ternyata cara itu memberi mereka tenaga yang cukup hingga malam hari. Perjalanan mereka berlanjut hingga sampai di tepi laut. Di sana mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti bukit pasir besar. Setelah didekati, ternyata itu adalah bangkai seekor ikan paus raksasa. Abu Ubaidah sempat berkata, "Ini adalah bangkai." Namun Jabir menimpali, "Kita adalah utusan Rasulullah dalam misi di jalan Allah dan kita dalam keadaan darurat, maka kita boleh memakannya." Akhirnya, mereka pun memakan daging ikan paus itu. Jabir menceritakan bahwa selama 1 bulan penuh, sebanyak 300 orang dari rombongan tersebut makan dari bangkai ikan tersebut hingga tubuh mereka menjadi gemuk. Bahkan, mereka mengambil lemak dari bagian bola matanya. Lemak itu banyak sekali, sampai bisa membeku seperti potongan keju karena dingin. Abu Ubaidah lalu memilih 13 orang untuk duduk di cekungan mata ikan itu demi menunjukkan betapa besarnya tubuh ikan tersebut. Mereka juga mengambil tulang rusuk ikan itu, lalu menegakkannya dan mengikatkannya pada unta yang paling besar. Salah seorang yang bertubuh tinggi besar menaiki unta tersebut dan mulai memotong-motong dagingnya memanjang. Mereka pun membawa sebagian daging itu pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah, mereka disambut oleh Rasulullah. Mereka pun menceritakan apa yang telah terjadi selama perjalanan. Rasulullah bersabda, "Itu adalah rezeki dari Allah yang diberikan kepada kalian. Apakah kalian membawa sebagian dagingnya untuk kita makan bersama?" Mereka lalu memberikan daging tersebut kepada Rasulullah, dan beliau pun ikut menikmatinya bersama para sahabat. Dalam ajaran Islam, semua bangkai hukumnya haram untuk dimakan, kecuali bangkai hewan laut seperti ikan dan juga belalang. Maka dalam keadaan darurat dan berdasarkan hukum yang membolehkan,
mereka pun diperbolehkan memakan ikan tersebut. Inilah kisah ular di liang kubur dan wasiat Nabi SAW untuk membunuhnya. Pada suatu hari, Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang bahaya ular yang ada di dalam rumah. Bahkan yang tinggal di liang-liang atau sudut-sudut bangunan. Ular bukan hanya makhluk yang menakutkan, tetapi juga bisa menjadi sebab musibah yang tak disangka-sangka. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di Madinah terdapat jin yang telah masuk Islam. Maka jika kalian melihat ular di rumah kalian, peringatkanlah ia selama 3 hari. Jika ia pergi, maka biarkanlah. Namun jika ia tetap muncul setelah 3 kali peringatan, maka bunuhlah, karena itu adalah syaitan." Diceritakan bahwa 2 sahabat Rasulullah pernah mengalami peristiwa mengerikan. Ketika mereka sedang menggali kubur, tiba-tiba muncul seekor ular besar dari dalam liang tersebut. Dengan spontan, mereka berusaha membunuhnya. Namun ular itu sangat kuat dan melawan. Beberapa saat kemudian, keduanya meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi para sahabat dan umat Islam setelahnya. Rasulullah pun menjelaskan bahwa ada jenis ular tertentu yang bukan sekadar hewan biasa, melainkan jin atau syaitan yang menyerupai bentuk ular. Oleh karena itu, beliau memberikan wasiat untuk memperingatkan ular-ular yang masuk ke rumah atau terlihat di lingkungan tempat tinggal. Jika ular tersebut pergi setelah diberi peringatan, maka biarkan. Namun jika tetap membandel dan tidak mau pergi, maka ia boleh dibunuh karena berpotensi membahayakan manusia. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa manusia, namun juga penuh dengan kehati-hatian terhadap hal-hal yang tak terlihat. Bahkan terhadap makhluk halus yang menyerupai ular, Rasulullah tetap memerintahkan untuk memberi peringatan terlebih dahulu. Inilah salah satu hikmah kenapa kita diperintahkan untuk membaca doa-doa perlindungan, terutama ketika memasuki rumah, kamar kosong, atau tempat yang gelap. Karena kita hidup berdampingan dengan makhluk lain yang tak kasat mata. Dan Rasulullah telah memberi tuntunan untuk menghadapi mereka dengan cara yang penuh hikmah dan kehati-hatian. Semoga kisah ini menambah kewaspadaan dan pemahaman kita tentang ajaran Islam yang menyeluruh dalam menjaga keselamatan umatnya, baik dari gangguan yang tampak maupun yang tersembunyi. Inilah kisah perjalanan Amr bin Ash mencari kebenaran hingga ke Madinah. Amr bin Ash dulunya adalah seorang tokoh Quraisy yang keras kepala, kejam, dan sangat menentang dakwah Islam. Ia dikenal sebagai salah satu yang paling gigih menyiksa para sahabat Nabi SAW. Karena kerasnya permusuhan itu, Rasulullah pernah mendoakan keburukan bagi Amr bin Ash dan orang-orang Quraisy lainnya yang menzalimi umat Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi dengan menurunkan surah Ali Imran ayat 128. "Bukan urusanmu, wahai Muhammad, apakah Allah mengampuni mereka atau mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim." Setelah teguran itu, Rasulullah pun menghentikan doa buruk dan menyerahkan seluruh urusan mereka kepada Allah. Di balik semua itu, Allah telah menyiapkan skenario yang jauh lebih indah. Hati Amr yang sebelumnya keras perlahan mulai dilunakkan. Allah menanamkan rasa ingin tahu dan kegelisahan dalam dirinya terhadap kebenaran Islam. Dan benar saja, cahaya hidayah mulai masuk ke dalam hatinya menjelang peristiwa Fathul Makkah. Tidak lama sebelum kota suci itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Keislaman Amr bin Ash bermula saat ia mengunjungi Raja Najasyi di Habasyah. Ia memang sering datang ke sana membawa hadiah-hadiah berharga bagi sang raja. Dalam kunjungan terakhirnya, Raja Najasyi bertanya kepadanya, "Wahai Amr, tidakkah engkau mau mengikuti Nabi dari tanah Arab itu? Demi Allah, dia berada di atas kebenaran dan akan mengalahkan semua penentangnya." Awalnya Amr ragu, namun ketegasan dan keyakinan Najasyi menyentuh hatinya. Perkataan sang raja terus terngiang di kepalanya. Setelah itu Amr memutuskan untuk kembali ke Makkah dan kemudian berangkat menuju Madinah untuk menemui Rasulullah. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha, 2 orang Quraisy lainnya yang ternyata memiliki tujuan serupa, masuk Islam. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan bersama. Setibanya di Madinah, Rasulullah menyambut mereka dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Makkah telah melepaskan jantung-jantung hatinya kepada kita." Khalid bin Walid maju terlebih dahulu dan berbaiat. Lalu Amr bin Ash menyusul, namun ia mengajukan syarat, "Wahai Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu dengan syarat semua dosaku yang dahulu diampuni." Rasulullah menjawab, "Wahai Amr, berbaiatlah. Sesungguhnya Islam menghapus semua dosa yang lalu." Sejak hari itu, Amr bin Ash menjadi seorang muslim sejati. Kecerdasan, kepemimpinan,
dan keberanian yang dulu ia gunakan untuk memusuhi Islam, kini ia dedikasikan sepenuhnya untuk membela agama yang telah menyelamatkannya. Ia pun menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijak dan komandan yang ulung. Setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihi salam dan umat muslim merasakan kemenangan besar, kegembiraan itu dirasakan hanya oleh waktu yang singkat. Peristiwa tanda-tanda kiamat besar selanjutnya pun datang dengan ketakutan yang lebih mencekam. Dikala itu, di ujung cakrawala dengan angin kencang yang membawa debu, dari kejauhan terdengar gemuruh jutaan kaki yang menghentak bumi. Mereka muncul dan turun dengan sangat cepat ke permukaan bumi dari tempat yang sangat tinggi, bagaikan gelombang air bah yang turun tak terbendung. Merekalah Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak yang kedatangannya telah dikabarkan dalam hadis-hadis Nabi. Benteng kokoh yang selama ini dibangun oleh kekuatan dahsyat Raja Iskandar Zulkarnain telah runtuh. Dinding besi berlapis baja yang memisahkan mereka dari dunia luar kini telah hancur. Dari sana keluarlah makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Mereka muncul dengan wajah penuh kebencian. Rombongan pertama datang melewati Danau Tobaria dan meminum airnya sampai danau itu mengering. Mereka datang dengan penuh amarah, membinasakan dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya yang ada di permukaan dunia.